Oke, halo semua. Perkenalkan saya Aldo Marmax Nobais dengan NIM 21060400002. Di sini saya akan membuktikan teorema 1.11. Teoremanya berbunyi, jika G itu sebuah graf tak terhubung, maka G komplement itu terhubung. Nah, sebelum membuktikan teorema ini, kita sama-sama lihat kembali dulu definisi dari graf komplement. Nah, berdasarkan definisi graf komplement, itu ketika kita punya sebuah graf G dengan titik ABC, di mana A dan B itu terhubung, maka graf G komplementnya itu sama dengan graf dengan titik ABC, di mana A dan C itu terhubung, B dan C itu terhubung, namun A dan B itu tidak terhubung. Atau dengan kata lain, graf G komplement itu merupakan kumpulan sisi yang berlawanan dengan graf G. Atau bisa juga kita katakan ketika A dan B itu terhubung di G, atau A dan B itu merupakan sisi di graf G, maka A dan B itu bukan merupakan sisi di graf G komplement. Begitu pula sebaliknya, jika A dan C itu bukan merupakan sisi di graf G, maka A dan C itu merupakan sisi di graf G komplement. Yang perlu kita ingat kembali juga bahwa vertex dari G itu dia sama dengan vertex dari G komplement. Nah, selanjutnya kita akan langsung saja membuktikan teorema 1.11 ini. Nah, teorema 1.11 ini jika G sebuah graf tak terhubung. Nah, karena G itu merupakan sebuah graf tak terhubung, berarti paling sedikit terdapat dua simpul. Nah, di sini untuk pembuktiannya sendiri, kita misalkan kita ambil sembarang dua titik berbeda pada G. Kita misalkan U dan V itu elemen VG. Nah, U dan V ini tak terhubung, maka kita harus tunjukkan bahwa U dan V itu terhubung pada G komplement. Nah, karena U dan V ini tak terhubung, berarti ada dua kemungkinan. Yang pertama, itu U dan V berada pada komponen yang berbeda. Nah, karena U dan V itu berada pada komponen yang berbeda, dengan demikian UV itu dia bukan elemen dari EG. Atau dengan kata lain kita dapat katakan bahwa U dan V itu dia bukan merupakan sisi pada graf G. Nah, berdasarkan definisi graf komplement, seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya, maka dapat kita katakan bahwa U dan V itu dia merupakan elemen dari EG komplement. Artinya U dan V itu dia merupakan sisi pada graf G komplement. Maka terbukti bahwa U dan V itu terhubung di G komplement. Selanjutnya kita lihat kemungkinan yang kedua, itu U dan V berada pada komponen yang sama. U dan V berada pada komponen yang sama. Nah, karena U dan V itu berada pada komponen yang sama, berarti ada suatu titik lain, suatu simpul lain yang tidak berada pada komponen yang sama dengan UV, namun dia merupakan elemen dari yang juga merupakan elemen dari graf G. Jadi kita misalkan terdapat sebuah titik lainnya itu W, elemen dari VG. Nah, terdapat W elemen VG. Kita lihat kembali pada pembuktian sebelumnya, maka dapat kita tulis karena U dan V itu pada komponen yang sama namun berbeda dengan W, maka UW itu dia bukan elemen dari graf EG, dan juga VW bukan elemen dari EG. Atau dengan kata lain, UW itu bukan merupakan sisi pada graf G, dan juga VW itu bukan merupakan sisi pada graf G.
kembali pada definisi yang awal, maka dapat kita tulis UE itu justru dia ada pada graf G komplement. Begitu sama halnya dengan VW, dia justru ada pada graf G komplement. Artinya UE itu merupakan sisi pada graf G komplement dan juga VW itu merupakan sisi pada graf G komplement. Itu dari kedua kondisi ini dapat kita lihat bahwa terbentuk sebuah lintasan, di mana lintasan U ke V dengan lintasannya itu U, W, V. Itu artinya U dan V terhubung di graf G komplement. Karena U dan V itu terhubung di graf komplement pada kondisi atau dua kemungkinan yang tadi setelah dijelaskan, maka terbukti bahwa jika G sebuah graf tak terhubung, maka G komplement terhubung. Sekian dari saya, terima kasih.